Okay, this is the 31st of December 2025. This is the last day of this year. So this is occasion for the last time for this year to give the Anumodana Katha for the lunch donors. Hari ini tanggal 31 Desember tahun 2025 merupakan hari terakhir di tahun ini, dan pada kesempatan ini juga merupakan hari terakhir di tahun ini gitu ya. Si Ado menyampaikan Anumodana Katha kepada para pendana. Maybe today I need to ask the understanding of the audience about the promise yesterday. Yesterday I promised that I will give certain kind of specific or Anumodana talk to our family. So I'd like to ask Sister Ayen is here? Here? No. Yes, And Ado. about her daughter. Because I promised them I will give the Dhamma talk for their family. That's okay, no problem. Okay? Jadi hari ini si Ado ingin menyampaikan kepada para pendengar, saya ingin memenuhi janjinya untuk memberikan Anumodana, ceramah Anumodana yang spesial khususnya kepada keluarga sister, the family of Ayen. 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 Oh, Ayen. Okay. The leader of the Consumption. And how about the daughter of her? Apa anaknya ada di sini? Sandy? Not here. Okay, no problem. So, yesterday, or maybe the day before yesterday, one fellow monk came to me, approached me, and asked about the condition that the venerable, newly ordained monk, bhikkhu, is going to be disrobed earlier than the schedule. So I asked the reason. What is the reason? Because as I know, he looked quite satisfied in his ordained life in these days. So I wanted to know about the reason for the wish of the disrobing. Jadi kemarin ada salah satu anggota, salah satu biku gitu ya, bertanya kepada si Ado tentang bagaimana cara untuk lepas jubah gitu ya, lepas jubah lebih awal. Jadi saya tuh ingin tahu alasannya kenapa, karena biku itu terlihat cukup puas dengan kehidupan pentagisan ini gitu ya. Jadi saya tuh ingin tahu mengapa. Now they have arrived. Sister Ayen and Sister Sandy. Okay. A daughter? Okay. Oh, no problem. So, there is one venerable who is going to disrobe. He was showing his wish. So, when I asked the reason, because today his daughter is going to depart from this country abroad. So he feels certain kind of pain in heart to let her go without seeing off in the airport. So he was feeling not so good. Jadi ada salah satu biku gitu ya, menyampaikan keinginannya untuk lepas jubah karena alasannya tuh hari ini putrinya akan meninggalkan, pergi ke luar negeri gitu ya. Jadi dia merasa nggak nyaman, nggak enak gitu kalau dia tidak mengantar putrinya. Jadi batinnya tidak tenang. So I didn't allow to disrobe because
the daughter can come to the monastery and say goodbye and pay respect to her father. Okay, so I recommend them to come to the vihara and pay respect to the father and say goodbye. Jadi Shadow nggak menyetujui gitu ya keinginannya karena putrinya itu bisa datang ke kemari gitu ya dan memberikan penghormatan kepada orang tuanya, kemudian dia bisa baru setelah datang memberikan penghormatan dan memohon permisi baru kemudian pergi. So this is our dilemma as an ordained one. Okay, now this monastery almost 50, around 50 number of the samanas are residing here as a life of samana. But at the same time, we were a man of a woman. Some of us, we were husbands of our wives. And all of us, we were a son of our parents. Some of us, except me, we were a father, good father of our sons and daughters. Fortunately, I have no sons and daughters. But some of us here, they still have their family. So this is the dilemma of our life. We want to live a fulfilled, ordained life as a Appajita. But at the same time, we are responsible as a role of father, as a role of good son, as a role of a good husband of a lady. So this is one kind of a dilemma for the renunciant who is living a life of samana. Jadi merupakan dilema gitu ya pada kehidupan yang ditabis seperti ini. Di monasteri ini, di wihara ini ada sekitar lebih dari 50 ya, sekitar 50 samana yang berdiam di sini. Nah, pada saat yang sama, sebelumnya kita adalah seorang suami gitu ya yang mempunyai tanggung jawab kepada istri ataupun keluarga. Dan kemudian kita semua juga merupakan putra dari orang tua kami. Kemudian kita semua, kecuali saya, kata Shadow, merupakan seorang ayah yang baik gitu ya dari putra dan putri. Jadi Shadow beruntung karena beliau tidak punya putra dan putri gitu ya. Tapi beberapa memiliki putra dan putri. Nah, ini adalah dilema bagi kami yang ingin menjalani kehidupan sebagai pabajita dengan sempurna gitu ya, karena masih punya tanggung jawab sebagai seorang ayah, sebagai seorang putra, sebagai seorang suami gitu ya. Jadi ini adalah dilema dari kehidupan pelepasan keduniawian bagi yang menjalani kehidupan sebagai seorang samana. So sometimes, actually, almost the time, we cannot fulfill all of the roles of our life. So that's our dilemma. We cannot be a good monk. At the same time, we cannot be a very good husband or son. We have to let go of some of it. Terkadang sebenarnya hampir sepanjang waktu kita tidak bisa memenuhi semua peran kita di dalam hidup kita. Jadi kita tidak bisa menjadi seorang biku yang baik di saat yang bersamaan juga menjadi seorang suami ataupun ayah yang baik. Jadi kita harus melepaskan salah satu. If we only one hand and we are holding an orange, then when we want to hold the apple, what we should do? We have to release the orange first and then have to take the apple. Okay? So this is the way of our life, one kind of a rule. In Pali word, it's showing parijjaga. Only when we can be able to release or relinquish
or let go of something, then we can obtain more valuable things in our hands, in our mind. That's the meaning of parigraha. Only when we are be courageous, be able to release, then let go of something, then we can gain more valuable thing we desire. So this is one kind of law of life. First, parijjaga, then parigraha. Nah, jika kita mempunyai satu tangan saja dan kita ingin memegang buah jeruk gitu ya. Setelah itu, setelah buah jeruk kita ingin pegang apel, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melepaskan jeruknya terlebih dahulu baru mengambil apelnya. Ini adalah caranya. Begitu juga peran kita di dalam hidup ini. Jadi dalam Pali disebut sebagai paricaga. Artinya hanya kita bisa melepaskan melepaskan artinya semua sama ya, sesuatu, maka kita bisa mendapatkan makna atau nilai yang lebih di dalam tangan kita ataupun kehidupan kita. Jadi inilah yang disebut sebagai paricaga. Hanya ketika kita dengan berani melepaskan sesuatu, maka kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih yang kita inginkan. Ini adalah hukum kehidupan. Jadi yang pertama adalah paricaga, yang kedua adalah pariga. Now our program, the name of the program is Babadza program. Okay, what is the meaning of Babadza? That's the state of renunciation. Okay, that's the state of the ordination. When we get the value as a man, we become a Babadzita, the one who attained the value of renunciation. It means the samana. Nah, sekarang kita sedang program kita tes. Oke. Sekarang program kita itu disebut sebagai program pabaja. Apa artinya pabaja? Ini adalah kondisi pelepasan keduniawian, menjalani kehidupan pentabisan. Jadi apa yang kita dapat dari pentabisan ini? Kita mendapatkan nilai atau makna sebagai seorang pria, sebagai pabajita, yaitu seseorang yang mendapat seorang yang mendapatkan nilai atau makna dari kehidupan pelepasan keduniawian yang disebut sebagai samana. So the word of Babadza, originally, it is containing two kinds of the meaning. Pa, waza. Pa is a separation. Waza is a heading to somewhere. Okay? So we are the one. We left, departed from our lay life, and then get to the ordained life. Okay? Only when we are able to let go of the lay life, okay, then we can reach to the value of ordained life. Parijjaga and parigraha. We cannot do the two things, we cannot obtain, we cannot hold the two values at the same time. Jadi kata pabaja itu berasal dari dua kata pa dan waza. Pa itu artinya terpisah, waja itu adalah menuju ke suatu tempat. Jadi kita meninggalkan kehidupan berumah tangga kita menuju kehidupan sebagai samana gitu ya. Kehidupan yang melepaskan keduniawian. Hanya ketika kita mampu melepaskan kehidupan kita sebagai perumah tangga, barulah kita bisa sampai kepada nilai ataupun makna dari kehidupan seseorang yang ditabis. Jadi inilah paricaga dan parigaha. Kita tidak bisa memegang ataupun memiliki kedua nilai ini bersamaan. So we shouldn't be exceedingly greedy. If you want to be a good monk, we have to let go of the role of good husband. Okay?
So Sister Mila, don't expect the good role of your husband. Now Venerable Subanto, name of Venerable Uzu, become a son of the Buddha. Okay? Don't have much expectation. Gone forth. Jadi kita jangan terlalu keinginan berlebihan atau menjadi serakah gitu ya. Sebagai seorang biku yang baik, Anda melepaskan peran Anda sebagai suami yang baik. Jadi Sister Mila jangan mengharapkan Biku Bante Uju untuk memiliki peran sebagai suami yang baik. Beliau sekarang adalah putra dari Sang Buddha. Jadi jangan terlalu berharap dia sedang pergi melepaskan keduniawian. So this is the meaning of our life. Actually, the meaning of Babaja is departing, okay? Separation. Parting from somewhere. So this is the meaning of separation. If we want to get more valuable things, we have to leave from somewhere. We leave from somebody. That's the meaning of the Babaja. Jadi ini adalah arti dari kehidupan kita. Jadi pabaja itu artinya meninggalkan gitu ya, terpisah. Kita harus terpisah dari sesuatu tempat, dari sesuatu untuk mendapatkan suatu makna atau nilai yang lebih berharga. Jadi kembali lagi kita meninggalkan, kita pergi dari satu tempat, dari seseorang. Inilah pabaja. So this is the rule of our life. Once we live together, we have to be separated. Okay, this is the rule. Okay, we cannot overcome it. That's why the Lord Buddha the recommended to contemplate 10 reflections to the Babaja every day, frequently, repeatedly. That is recorded as the name of Sutta, Papajita Abhinna Sutta. Now all the Papajitas here are contemplating in the very early morning these 10 reflections. Jadi ini adalah hukum ataupun hukum dari kehidupan kita. Nah, ketika kita berkumpul, maka kita akhirnya harus berpisah. Inilah hukumnya. Kita tidak bisa mengatasi hal ini. Jadi Sang Buddha merekomendasikan untuk setiap hari merenungkan sebagai pabaja itu setiap hari merenungkan berulang-ulang terus-menerus yang disebut sebagai Pabajita Abhinna Sutta yang pada saat ini para pabajita ini lakukan setiap pagi melakukan 10 perenungan. In the Anguttara Nikaya, Dasaka Nipata Pali, the Lord Buddha mentioned like this. This is the way we chant and contemplate every morning. Dasa ime bhikkhave dhamma papasitena abhinnang pacavekittabha katame tassa. Because there are 10 kinds of reflections. All the Papajita renunciant should contemplate every day, frequently, repeatedly. What are 10? Nah, di dalam Anguttara Nikaya, di dalam Dasaka Nipata Pali, Sang Buddha menyebutkan seperti Pali yang dilafalkan oleh Sayadaw. Artinya, para biku ada 10 perenungan yang sebaiknya direnungkan oleh seluruh pabajita setiap hari sesering mungkin dan berulang-ulang. Apakah 10 itu? So it is not enough time to explain the 10 reflections. I would like to extend only one of them as following. Sabbehi me piyehi manapehi nana bhavo vina bhavoti papasitena abhinnam
baca berkitab pang. What is the meaning? There are people who beloved by us. This is the meaning of piya. And the other person, manapa. It is difficult to explain. In Myanmar, it has a very good meaning. Nalondago toba seta do. I cannot translate it in English. The person who can give delight in their heart. So you understand? When you see somebody, your heart cannot be stable. Okay? You feel very the strong emotion. The person is a manapa. The person who is giving full of delight in your heart. That's the manapa. It's a meaning kind of dear person or lovely person. Whatever you love, whoever you love, whoever you cherish. One time we had to be separated in two ways. Number one, nana bhava. Nana is the same existence, okay? One part, the other part. This is a separation while alive. For example, we are alive together, but sometimes I myself have to leave somewhere. I have to leave somebody behind. Sometimes the other side should leave us. So this kind of thing is separation while alive. The other kind of separation is separation in death. If I die first, you will remain here. Okay? If somebody die first, then I myself should be left behind. This is the other kind of the separation. So whoever we cherish, whoever we love, we have to be separated with these two kinds of way. That's the law of this human world, the law of all the beings. Jadi Sedo tidak bisa menjelaskan ke-10 perenungannya, tetapi Sedo akan menjelaskan satu seperti Pali yang dilafalkan tadi. Apa artinya? Jadi dalam Palinya disebutkan sebagai pia, itu adalah orang-orang yang dicintai, yang disayangi. Nah, kemudian yang orang yang lain itu adalah disebut manata. Jadi satu sisi dan sisi yang lain gitu ya. Jadi ketika seseorang terpisah, ada yang ditinggal, ada yang pergi, seperti itu. Nah, di dalam Myanmar itu ada tadi istilah yang punya arti yang sangat baik, tapi sulit dijelaskan dalam bahasa Inggris. Tetapi intinya adalah seseorang yang memberikan rasa menyenangkan di dalam batin Anda. Ketika Anda melihatnya, batin Anda itu goyah. Nah, memberikan emosi yang kuat. Ini adalah disebut sebagai manata, seseorang yang membuat hati Anda goyah gitu ya. Itu adalah orang-orang yang Anda cintai, yang Anda sayangi. Nah, kemudian orang-orang yang Anda cintai ini, Anda sayangi ini, suatu saat akan terpisah dari Anda melalui dua cara. Yang pertama adalah nana bawa. Jadi nana artinya adalah keadaan kehidupan dari diri gitu ya. Jadi arti nana bawa di sini adalah terpisah ketika masih hidup. Contohnya ketika seseorang ada dua orang tinggal bersama, tetapi yang pertama misalnya gitu ya, si A harus pergi ke tempat lain, maka dia harus meninggalkan orang yang dia sayangi tersebut. Terkadang orang yang dia sayangi itu yang harus pergi, meninggalkan kita gitu ya, meninggalkan dia. Maka yang inilah yang disebut sebagai terpisah ketika masih hidup. Kemudian jenis perpisahan yang kedua adalah seseorang yang
meninggalkan kita karena kematian. Jadi jika yang satu meninggal terlebih dahulu, maka sisa kita yang tertinggal dan sebaliknya. Nah, jadi siapapun yang Anda cintai, Anda sayangi, suatu saat akan terpisah dari Anda melalui dua cara ini. Ini adalah hukum dari hidup yang juga yaitu hukum yang berlaku kepada semua makhluk. So all the samanas, all the venerables here, they depart from their lay life. Okay, that's the one kind of separation. Nana bhava. All of us left the family behind us. Okay, maybe most of your family is still living in the Medan. Some of you are living in Penang, still close. Some of you are living in Padang, correct? Okay. I left my family behind in Korea. It's a bit more far. And anyway, this is a Nana Bhava. But is this the rule of the way of life of only Papazita? This is a suitable contemplation only for the renunciant, only the samana? It's not. The Lord Buddha, mentioned in the another sutta, named of in Anguttara Nikaya, Pancaka Nipata Pali, Abhinna Pacca Vekkhitabba Thana Sutta. It's same name and same contents. The Lord Buddha is saying, Panchimani bhikkhave thanani abhinnam pacca vekkhitabani ithiyawa purisenava kahatenava papazitenava. There is a five the reflections which need to be contemplated every day, frequently, repeatedly, by not only a monk, by a man, by a woman, by a household life, the lay person, by a Papazita, the samana, the renunciant. For four kinds of people, it should be contemplated, reflected every day, frequently. Shadow, I cannot get the sutta, it's okay, Shadow. No problem. Jadi semua samana, semua para biku yang di sini ya, samana, telah meninggalkan kehidupannya sebagai perumah tangga. Inilah disebut sebagai nana bhava, meninggalkan saat masih hidup gitu ya. Semua meninggalkan keluarganya. Kemudian memang ada keluarganya yang masih hidup di Medan, ada yang di Pining, masih dekat gitu ya, ada yang di Batam, benar. Nah, si Adau sendiri meninggalkan keluarganya di Korea, itu lebih jauh. Tetapi ini adalah hukum dari kehidupan. Kenapa? Pertanyaannya adalah, apakah perenungan ini hanya direnungkan bagi para samana? Jawabannya tidak. Di dalam sutta yang dilafalkan oleh Siadong, Sang Buddha juga mengatakan hal yang sama. Inti kata-katanya atau isinya sama. Di mana di dalam sutta itu dijelaskan ada 5 perenungan yang perlu direnungkan setiap hari sesering mungkin berulang-ulang kali. Para pria, para wanita, para perumah tangga, semua yang menjalani kehidupan perumah tangga, para pabajita, semua keempat jenis orang perlu merenungkan ini setiap hari sesering mungkin berulang-ulang. So one of 5 reflections, it has same explanation with the Papazita Abhinna Sutta, as we mentioned, but a bit different. Sabbehi me piyehi manapehi nana bhavo vina bhavoti abhinam pacca vekkhitabam ithiya va purisena va kahatena va papazitena va. The one who is beloved, the one who can fulfill our mind, delight, the one who
cherish, who love, should be separated in our life while alive or in death. This kind of separation should be contemplated, reflected by any man, by any woman, by any lay person, by any the ordained person. So we have to contemplate. So it is not the law of our life only for the Babajita, the ordained one. This is the law of your life. So when we decide to be ordained, you have to be separated. You have to let go of your father, your son, your husband. Okay? This is a Nana Bhava. We have to say goodbye while living. But one day, what happened? One of us, the Marana Dhamma, the nature of the death, will come, will approach to the flow of our life. Then, at the moment, we are not capable to avoid it, to overcome it. One of us have to die. One of us have to die. Then this is a time of the separation in death. Vina Bhava. Satu dari kelima perenungan ini mempunyai penjelasan yang sama dengan Pabaja Abhinasutta gitu ya, tetapi hanya sedikit berbeda. Yang artinya adalah seseorang yang kita cintai, yang membuat batin kita itu goyah gitu ya, membuat batin kita itu senang ketika melihatnya. Siapapun yang kita sayangi akan terpisah dari kita, baik pada saat kita masih hidup ataupun terpisah karena kematian. Perpisahan ini harus, inilah perpisahan, kita harus terpisah. Kita perlu merenungkannya lagi dan lagi setiap hari, sesering mungkin dan berulang-ulang, baik bagi para pria, bagi para wanita, kepada semua perumah tangga, juga orang-orang yang ditabis. Perenungan ini bukan hanya bagi para pabajita gitu ya, tapi bagi semua orang, karena ini adalah hukum dari kehidupan kita. Kita sebagai seseorang yang telah ditabis, kita harus memutuskan gitu ya. Ketika kita memutuskan untuk ditabis, maka kita akan terpisah. Kita harus melepaskan siapa? Keluarga Anda, ayah Anda, ibu Anda, suami, istri gitu ya. Suami, ayah, putra, suami, karena cuma cowok gitu ya. Nah, inilah Nana Bhava, yaitu terpisah ketika masih hidup. Jadi Anda harus mengucapkan selamat tinggal ketika Anda masih hidup. Suatu hari ketika Marana Dhamma, Marana itu kematian ya, mendekati kita, maka sebagai sifat alami dari Dhamma, dari sifat alami dari kematian, kita akan ketika sifat alami dari kematian ini mendekati kehidupan kita, maka kita tidak bisa menghindarinya, kita tidak bisa mengatasinya, karena kita harus terpisah, kita harus mati. Jadi itu adalah saat terpisah karena kematian atau winagawa. If we cannot avoid it, if we are not capable to avoid it, there is no way. We have to train our mind. Okay, we have to contemplate. Now we are seeing each other, but one day we have to be separated. One day, one of us will pass away. Then we should totally be separated. We have to contemplate again and again, every day. Jadi jika kita tidak mampu untuk menghindari ini, kita tidak bisa mengatasi kematian, tidak ada cara lain. Kita harus melatih batin kita harus merenungkan ini lagi dan lagi. Hari ini kita bisa melihat satu sama lain, tetapi suatu hari kita akan terpisah. Suatu hari kita akan terpisah oleh kematian karena kita harus mati. Nah, oleh karena itu kita perlu terus merenungkannya setiap hari lagi dan lagi. What is the benefit of that contemplation? We can do our best at the present moment.
After departing, after separation, we cannot do anything. Okay? Just if there is any kindness you can do, just do it right now. One day, we should be separated. Don't try to argue each other. Don't try to blame each other. Don't try to criticize each other. We have no enough time. One day, all of us have to be separated. After that, we cannot show our kindness anymore. So that this kind of contemplation they help us to live this life more sincere way. Jadi, perenungan terhadap kematian ini akan apa manfaat dari perenungan terhadap kematian ini gitu ya. Perenungan pula manfaat. Apa manfaat dari perenungan terhadap kematian ini? Manfaatnya adalah kita bisa melakukan yang terbaik pada momen saat ini. Karena setelah kematian, kita tidak akan bisa melakukannya lagi. Jadi, lakukanlah semua hal yang baik yang bisa Anda lakukan. Tunjukkanlah kebaikan Anda kepada siapapun. Karena apa? Suatu hari kita akan terpisah. Jadi tidak perlu kita berargumentasi gitu ya, bertengkar satu sama lain. Tidak perlu menyalahkan satu sama lain, tidak perlu mengkritik satu sama lain. Kita tidak punya cukup waktu. Suatu hari kita semua harus terpisah. Oleh karena itu, cobalah untuk menunjukkan kebaikan kita gitu ya, satu sama lain. Dengan melakukan perenungan ini akan membantu kita hidup dengan lebih baik, hidup dengan cara yang lebih tulus. The name of the Venerable is Venerable Aloka. He had to let go of his daughter maybe this evening. But one day, I think he's old enough. Okay? His daughter has to let go of him. Okay? He's old enough. The Marana Dhamma, the nature of the death is coming to him. Okay? So we need to be ready. The time we should be separated. Okay? That's why we have to do our best in the present moment. Okay? Show your best kindness. Don't postpone any good thing for the others. Do your best every single moment, every single present moment. Okay? That's the way we prepare the time of our separation in the future without any much remorse. Jadi nama Venerable atau biku yang tadi berat meninggalkan putrinya gitu ya adalah Venerable Aloka. Jadi dia akan melepaskan putrinya sore ini atau malam ini. Tetapi renungkanlah, suatu hari Anda akan menjadi tua, ya cukup tua, sehingga ketika Anda cukup tua, maka putri Anda harus melepaskan Anda. Ketika marana dhamma, sifat alami dari kematian datang menghampiri Anda harus siap. Karena Anda pada suatu nanti hari juga akan terpisah dengan orang-orang yang Anda sayangi. Oleh karena itu, lakukanlah yang terbaik yang bisa Anda lakukan saat ini. Tunjukkanlah kebaikan Anda, kebaikan yang terbaik yang bisa Anda berikan. Jangan menunggu gitu ya, jangan delay, postpone, delay, menunggu gitu ya. Melakukan kebaikan terhadap orang lain. Jadi lakukanlah yang terbaik setiap momen dalam kehidupan Anda. Dengan demikian, Anda telah mempersiapkan diri Anda dengan baik untuk perpisahan di kehidupan yang akan datang, bukan di masa yang akan datang, sehingga Anda tidak akan menyesal. So at the end of this Dhamma talk, you are ready to be separated, right? Okay, you are nodding your heads. Okay, that's good sign. So according to our schedule, the day after tomorrow, most of this venerable is planned to be disrobed. But now you are ready to be separated. So we will remain here. We don't disrobe. Okay? Since I am,
you're ready to be separated with Venerable Aloka. Okay, we will remain here. We don't disrobe, right? Okay, Sister Mila, you're ready to be separated with Venerable Uzu, Venerable Subanto. Okay, we don't go back to Kotalim Baru. Okay. Jadi pada akhir Damatok ini, Anda sudah siap ya untuk berpisah dengan putri Anda. Katanya Venerable Uju menganggukkan kepalanya, itu tanda yang baik. Jadi schedule dari hari ini, nanti lusa ya, tanggal berapa tuh? Tanggal 3 atau tanggal 4 gitu ya, akan Anda akan lepas jubah gitu ya. Nah, tetapi Anda saat ini siap untuk terpisah dengan orang-orang yang Anda cintai. Anda akan tetap di sini, oke? Nah, Sister Ayen, Anda siap untuk terpisah dengan Venerable Aloka. Berapa lama? Itu saya nambah ya. Jadi, Venerable Aloka akan tetap di sini gitu ya. Sister Mila, Anda juga siap ya untuk berpisah dengan Venerable Uju. Venerable Uju nggak ke Kotalim Baru beberapa hari. Okay, I will report to the Venerable Sayadaw Ukudananda. There is no disrobing procedure the day after tomorrow. Okay? Okay. Jadi Sayadaw akan melaporkan kepada Sayadaw Kulananda bahwasanya lusa tidak ada yang lepas jubah. Yes, maybe not the day after tomorrow, on 4th of January. Okay? Let us share our merits. Okay.